Bab 2081. Bab 2081 Cirrus terluka. Hanya ada satu organisasi yang bisa mengenaliku dengan mudah. Saat Cirrus memikirkannya, dia lebih percaya diri dengan asumsinya. Deathvin jelas merupakan orang yang menyamar sebagai Levi sebelumnya. Terlebih lagi, organisasi suci adalah kekuatan yang melawan Lab of Gods. Namun, Cirrus tidak yakin apakah pria yang berdiri di depannya itu adalah Deathvin. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pria di depannya jauh lebih kuat daripada Deathvin. Tapi kemudian, dia tidak tahu seberapa banyak kemampuan Deathvin di organisasi suci telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Levi menyadari siapa yang membantu Lab of Gods. Ternyata Cirrus melakukan sesuatu di belakang. Sebelum itu, Phoenix telah merasakan kehadiran organisasi yang misterius dan kuat berkali-kali. Dia percaya bahwa organisasi berusaha menciptakan hambatan untuk menghentikan mereka. Sepertinya mereka menggunakan The Dark Sun. Datang. Levi memulai pertempuran tanpa ragu-ragu. Ledakan. Levi melemparkan pukulan kuat. Itu adalah serangan paling dasar yang diajarkan oleh tuannya. Selain itu juga merupakan teknik yang digunakan oleh Cirrus. Sebenarnya, tidak sulit untuk menggunakan teknik itu. Pukulan adalah bentuk paling sederhana yang berasal dari semua gerakan rumit. Namun, meskipun mudah dipelajari, teknik itu membutuhkan kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat yang bisa dimiliki seseorang. Oleh karena itu, dampak dari serangan-serangan tersebut sangat brutal dan menggemparkan. Dengan itu, Cirrus juga menjadi petarung terkuat selama dekade sebelumnya. Lagi pula, dia pandai meniru teknik Levi. Ini, ekspresi Cirrus berubah drastis saat melihat serangan Levi. Bukankah dia menggunakan teknik yang sama denganku? Mungkinkah dia Levi? Tunggu sebentar. Dia bisa menjadi Deathvin juga. Selain itu, dia mungkin juga mengungkapkan segalanya kepada yang lain dari organisasi suci. Jika itu masalahnya, semua orang akan tahu bagaimana menggunakan teknik itu. Menyerang. Cirrus meraung sambil melemparkan pukulan serupa. Semi tercengang. Dia telah meneliti teknik seni bela diri timur dan teknik magis barat. Oleh karena itu, dia secara alami sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia benar-benar terkejut saat melihat bahwa Levi menggunakan teknik yang sama seperti Cirrus. Ledakan. Tinju Cirrus dan Levi bertabrakan dan menciptakan ledakan keras. Tiba-tiba, tanah retak, dan bumi hancur. Kemudian, air laut mulai bergetar hebat, menciptakan gelombang setinggi beberapa ratus meter. Levi terkejut. Cirrus terlalu kuat. Kemudian, keduanya mundur di detik berikutnya. Ekspresi aneh muncul di wajah Cirrus. Ternyata Levi telah memasukkan 6 Annihilation Blast dalam pukulannya. Ledakan. Segera, Cirrus merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Annihilation Blast tidak efektif pada makhluk energi murni, itu adalah pukulan mematikan terhadap yang lain. Kilatan haus darah melintas di mata Cirrus. Kemudian, dia menggunakan tekniknya untuk mengalokasikan serangan Levi ke bahu kirinya. Ledakan. Ledakan. Bahu Cirrus meledak setelah suara keras. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Namun, ia berhasil mengendalikan ledakan pemusnahan Levi. Levi terkejut melihatnya. Dia tidak percaya bahwa Cirrus bisa memindahkan semua kekuatan Annihilation Blast ke satu bagian tubuhnya. Ternyata Cirrus telah memilih untuk mengorbankan bahu kirinya untuk mempertahankan nyawanya. Levi biasa memikirkan cara yang mungkin untuk mengatasi ledakan pemusnahan. Namun, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan serangan itu. Cirrus adalah orang pertama yang menunjukkan hal itu. Keputusannya itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah pria yang kejam. Lagi pula, dia lebih suka membayar harga yang mahal untuk melindungi dirinya sendiri. Awalnya, Levi berencana kabur bersama Semi setelah Annihilation Blast. Tanpa diduga, Cirrus menyelesaikan serangannya dan menghentikannya untuk melarikan diri. Dia terus berdiri diam di depan Levi seperti dewa yang tidak tergerak. Brengsek. Levi dan Semi bertukar pandang. Detik berikutnya, Bruce dan pasukan dari Lab of Gods tiba dan mengepung pantai. Dengan itu, Levi dan Semi tidak bisa lagi melarikan diri. Mereka hanya bisa membunuh untuk berjuang keluar. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Bruce tertawa. Cirrus melambaikan tangannya. Serahkan dia padaku. Bab 2082. Bab 2082 Kekacauan Mutlak.
Bruce menolak untuk menyerah setelah apa yang telah dilakukan Levi padanya. Dengan penuh percaya diri, dia berkata, "Bagus. Aku akan menyerahkan Levi padamu." Dia percaya dia bisa mengalahkan Levi karena semua orang ada di pihaknya sekarang. Aku hanya akan mengakui kekalahan jika Levi mampu membunuh mereka semua di sini. Cirrus adalah orang pertama yang mengubah dirinya menjadi petir dan menyerang ke arah Levi. Levi membalas dengan pukulan. Setelah mempelajari pelajarannya dari pertemuan sebelumnya dengan Levi, Cirrus menjauh darinya untuk menghindari ledakan pemusnahan Levi agar tidak menyusup ke tubuhnya. Dia siap untuk menjaga Levi di bawah kendalinya dan mencegahnya menyerang balik. Cirrus melemparkan pukulan tak terlihat lainnya yang mengeluarkan api di tepinya dengan kecepatan kilat. Pukulan itu kemudian pecah menjadi ratusan dan ribuan bayangan kuat yang melesat di udara. Setiap pukulan mungkin tidak terlihat tetapi bisa berdampak merusak pada target. Cirrus melakukan semua yang dia bisa untuk melemahkan kekuatan Levi. Cirrus, seseorang sepertinya telah mengenalinya. Dia di sini. Jadi dia bersama Lab of Gods. Orang lain bergema. Sungguh prajurit yang kuat. Banyak yang tercengang saat menyaksikan betapa tak terkalahkannya Cirrus. Setelah diserang selama beberapa waktu, Levi secara bertahap mengumpulkan kekuatannya dan siap untuk melawan. Putaran ini, pembalasannya lebih cepat dan intens. Pada titik ini, Levi merasa dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Bahkan jika dia telah mengungkapkan identitasnya di depan semua orang, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah Levi. Mari kita selesaikan ini dengan... Levi melepaskan ledakan pemusnahan yang kuat ke arah Cirrus, menyebabkan Cirrus terhuyung. Levi percaya sekarang adalah waktu terbaik untuk berjuang keluar dari sini, dan dia tidak lagi khawatir untuk mengungkap identitasnya. Karena dia tidak punya niat untuk tinggal, dia pergi keluar dan memukulnya seolah-olah dia sudah gila. Melihat pergantian peristiwa, Semi langsung menekan beberapa tombol sekaligus. Tombol-tombol itu kemudian mengaktifkan beberapa peluncur dari pangkalan rahasia Triple Group, dan peluncur itu melepaskan tembakan ke pasukan di Lab of Gods. Semi adalah pemimpin tim keamanan Triple Group, dan dia memiliki kendali atas sebagian besar senjata milik organisasi. Dia memutuskan untuk mengaktifkan senjata itu dan menembakkan tembakan ke pasukan di Lab of Gods. Beberapa tim prajurit rahasia dari Triple Group juga mulai melancarkan serangan terhadap orang-orang mereka sendiri. Mereka semua bekerja di bawah Semi dan menerima perintah darinya. Pada titik ini, semuanya benar-benar kacau. Yang lebih menakutkan adalah 13 orang dari proyek kejadian iblis mulai menyusup ke pangkalan. Tak seorang pun dari Triple Group mampu menahan mereka. Begitu mereka tiba, mereka mengepung Semi. Salah satu dari mereka berseru, "Keluarkan dia dari sini." Ketika ke-13 orang itu hendak mengantar Semi keluar ke tempat yang aman, Semi menolak untuk pergi. "Tidak, aku akan pergi dengan Levi." Dia kemudian berbalik dan menatapnya. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, Semi tidak tega meninggalkannya dalam sup panas. Namun, ke-13 pria itu tidak memedulikan permintaannya. Orang-orang yang kejam dan haus darah ini tidak peduli apa yang dia katakan karena tugas mereka adalah untuk melindunginya. Bawa dia pergi. Anggota yang mengkhianati Triple Group ingin membuat Semi tetap hidup. Mereka tidak peduli tentang hidup dan mati Levi. Bruce, yang mengamati interaksi mereka dari atas, memerintahkan dengan dingin, "Jangan biarkan siapapun meninggalkan tempat ini. Sudah waktunya untuk membuat semua orang bergabung dalam pertarungan." Bruce menunjuk kedua makhluk energi murni dan beberapa elit lainnya dari Lab of Gods dan menginstruksikan, "Pergi dan bantu Cirrus." Sebelum ini, mereka tidak ada karena mereka sibuk melacak batu matahari. Semua elit ini juga kartu truf Bruce. Dalam sekejap mata, orang-orang ini mengepung Levi dan menghentikannya pergi. Levi hanya bisa tersenyum senang. Kurasa satu-satunya cara untuk pergi sekarang adalah membunuh semua orang di sini. Sudah lama sejak dia menuangkan hati dan jiwanya ke dalam pertarungan. "Ayo, lawan aku." Bab 2083. Bab 2083 Cirrus Sejati. Semua neraka pecah. Levi tidak menunjukkan belas kasihan dan mulai menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Kecuali petarung kelas Double S dari Lab of Gods, Levi pada dasarnya mengalahkan semua musuhnya hanya dengan satu pukulan. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan beberapa mayat terlempar jauh. Dalam satu jentikan jari, Levi telah menghancurkan sekitar 100 musuh. Tentu saja,
berurusan dengan petarung yang lebih kuat tidak akan semudah itu. Cirrus dan dua makhluk energi murni adalah pejuang Lab of Gods yang paling kuat, yang menerima perintah dari Bruce. Singkatnya, Bruce memiliki wewenang untuk memobilisasi pejuang Quadruple S Rank, 23 pejuang Triple S Rank, dan pejuang Quadruple S Rank yang tak terhitung jumlahnya, tidak melupakan senjata seperti Godscepter. Sebagai gagasan Lab of Gods, Triple Group memiliki banyak basis di seluruh Kirea dan di sekitar negara tetangganya. Pangkalan ini dapat dengan mudah mengirimkan sinyal melalui satelit dan mengaktifkan senjata super karena semuanya dalam keadaan siaga. Dengan semua petarung dan senjata di bawah komandonya, Bruce yakin dia telah melakukan skakmat terhadap Levi. Adapun Semi, dia akan menyerahkannya ke Triple Group dan membiarkan mereka memutuskan nasibnya. Tanpa ragu, 13 orang dari proyek Devil Genesis semuanya adalah petarung yang kuat. Saat mengawal Semi ke tempat yang aman, mereka membantai musuh dan meninggalkan jejak berdarah. Tidak peduli seberapa keras Semi memekik dan meronta, mereka terus berjalan dan tidak peduli dengan situasi Levi sama sekali. Meskipun tahu bahwa Semi telah melarikan diri, Bruce tetap tenang. Dia bertekad untuk menyingkirkan Levi. Tidak apa-apa, kita hanya harus berurusan dengan Semi nanti. Dia mengangkat suaranya dan berkata dengan sinis, apakah kamu melihat itu, Levi? Mitra Anda telah melarikan diri tanpa Anda. Petik 2. Setelah mendengar itu, dia berbalik dan menyadari Semi telah pergi. Brengsek. Serangan tak henti-hentinya oleh kelima petarung peringkat S Quadruple telah menguras staminanya. Levi tidak mengharapkan mereka untuk menjadi destruktif seperti dua makhluk energi murni. Kedua makhluk energi murni yang abadi, juga bergabung dalam keributan dan menyerang Levi dari waktu ke waktu, tidak melupakan ratusan dan ribuan petarung di sekitarnya. Cirrus yang telah berkeliaran di sekitar medan perang juga menunggu kesempatan emas untuk memberikan pukulan fatal kepada Levi. Sudut bibir Bruce terangkat saat melihat betapa tak berdayanya Levi. Dia mengingat pertemuan terakhirnya dengan Levi. Pada saat itu, dia masih belum dalam posisi untuk mengerahkan pejuang, karena dia hanyalah anggota lab dewa peringkat rendah. Jika Levi ada di sini hari ini, aku akan menghabisinya dengan mudah. Sedikit yang dia tahu, dia sebenarnya bertarung melawan Levi. Setelah pertempuran sengit, semua bangunan diratakan dengan tanah, dan ratusan dan ribuan pejuang terlihat tergeletak di mana-mana. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Levi, yang selamat dari pertempuran tanpa cedera. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bruce dan anak buahnya benar-benar tercengang dengan hasilnya. Apa yang mereka pikir akan menjadi kemenangan mudah berakhir dengan kekalahan. Mereka bahkan mungkin membayar harga yang lebih mahal di masa depan. Saat ini, Cirrus telah mengesampingkan kemungkinan bahwa pria itu adalah Deathfin. Dia secara pribadi telah melatih Deathfin, dan dia tahu tidak mungkin bagi Deathfin untuk naik ke level ini tidak peduli seberapa keras dia berlatih di organisasi suci. Kita tahu dia dari organisasi suci, tapi siapa dia? Mungkinkah dia Kaisar Kegelapan? Tidak, tidak mungkin. Kaisar Kegelapan akan membunuh semua orang jika dia ada di sini. Kamu siapa? Aku tahu kamu dari organisasi takut. Bentak Cirrus. Organisasi suci. Apa yang dikatakan Cirrus telah menyentak ingatannya. Organisasi yang takut pastilah pelakunya yang membawa pergi Zoe. Keempat pria yang menghalangi jalanku pastilah anggota 18 Malaikat Kegelapan. Mereka pasti salah mengira saya sebagai Deathfin karena Cirrus dan saya menggunakan teknik pertempuran serupa yang berasal dari asal yang sama. Tiba-tiba, Cirrus berteriak dan mendengus pelan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Rupanya, dia tidak memberikan segalanya selama pertempuran sebelumnya, karena dia tidak ingin Bruce dan anak buahnya menyaksikan kemampuannya. Bab 2084. Bab 2084 yang terkuat. Cirrus masih menyembunyikan kekuatan aslinya dan tidak menggunakan kemampuan aslinya dalam pertarungannya dengan Levi. Tapi dia putus asa untuk mencari tahu siapa orang di depannya. Dia ingin menjatuhkannya dengan cara apapun. Oleh karena itu, Cirrus akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Berdebar, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Tekanan yang diberikan oleh Cirrus sangat besar. Levi tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya meningkat pesat. Kali ini, dia tahu bahwa Cirrus akan datang untuknya dengan kekuatannya yang sebenarnya. Cirrus benar-benar dilatih dengan teknik ini sejauh ini.
Saya pikir saya bisa sepenuhnya menekannya dan mencegahnya mendapatkan keuntungan apapun. Ternyata dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya sampai akhir. Saya harus mengakui bahwa dia cukup kuat untuk menjadi lawan saya. Tekanan yang dirasakan Levi secara bertahap meningkat. Selain itu, dia ditindas oleh dua makhluk energi murni dan semua pejuang lainnya. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan sejati mereka. Levi benar-benar tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berada di tempat yang sempit. Tidak ada kesempatan bagiku untuk lolos. Satu-satunya cara agar aku bisa pergi dari sini adalah melawan mereka dengan sekuat tenaga dan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalanku. Ketika Bruce melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Kedua makhluk energi murni melakukan segala yang mereka bisa untuk menyakiti Levi. Namun, kekuatan mereka tidak cukup. Kemampuan yang mereka miliki juga terbatas. Meskipun Levi tidak bisa menyentuh mereka, ancaman mereka terhadap Levi juga terbatas. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain menahannya. Itu memiliki perbedaan yang terlalu besar dari Jared, makhluk energi murni yang ideal. Jared seperti dewa. Ada saatnya dia bisa menggunakan pikirannya, hampir seperti kemampuan psikis, untuk membuat semua penjaga di The Cardinal Hall pingsan. Kemampuannya bahkan bisa menyaingi para dewa. Makhluk energi murni Bruce masih dalam tahap awal. Satu-satunya cara mereka menyerang adalah melepaskan energi dan menyerang orang. Dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak berguna untuk mengancam master sejati, seperti Levi. Bruce menginginkan keberadaan supernatural seperti Jared. Dia menginginkan keberadaan seseorang yang cukup kuat untuk membuat musuh merasa putus asa. Untungnya, makhluk energi murni yang dia bawa hanyalah kumpulan kedua dari produknya. Masih ada ruang untuk perbaikan. Peningkatan tambahan yang dilakukan pada makhluk energi murni akan membuat mereka lebih kuat di masa depan. Namun, melalui pertempuran ini, Bruce belajar sesuatu. Di masa depan, dia tidak akan lagi menciptakan makhluk energi murni secara berkelompok. Sebaliknya, dia akan mengabdikan dirinya untuk menciptakan makhluk energi murni yang sedekat mungkin dengan kemampuan dan kekuatan Jared. Dia hanya membutuhkan satu dari mereka untuk menjadi sekuat Jared, dan itu akan setara dengan ribuan makhluk energi murni tingkat rendah. Pertempuran di lapangan memanas karena Bruce masih tenggelam dalam pikirannya. Levi berada di level yang berbeda dari lawan-lawannya. Bahkan saat mereka mengepung Levi bersama-sama, sebagian besar petarung Lab of Gods masih kalah. Tapi, Cirrus terlalu kuat. Selain itu, Levi dikendalikan oleh dua makhluk energi murni. Dia tidak dapat melarikan diri atau melukai mereka. Kerugiannya secara bertahap semakin besar. Serangan gabungan dari 5 petarung Quadruple S Rank juga cukup kuat untuk menekan Levi. Levi menahan serangan mereka dengan seluruh kekuatannya. 10 menit telah berlalu. Meskipun menjadi lebih sulit bagi Levi untuk bertahan dari serangan mereka, dia masih bertahan. Bahkan, dia mulai terluka. Hilangnya pria dari Lab of Gods juga meningkat. Untungnya, pasukan utama mereka masih bertahan. Dia terlalu kuat. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bruce tetap diam, tetapi hatinya gelisah dan khawatir. Terakhir kali, Levi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Mengingat betapa sulitnya dia untuk dikalahkan, dia jelas layak berada di organisasi suci. Sebenarnya, Bruce tidak tahu apa itu organisasi suci atau bagaimana organisasi itu begitu kuat. Tapi, atasannya telah memperingatkannya sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda tangani. Organisasi suci adalah lawan yang layak untuk Lab of Gods. Dia akhirnya menyadari apa yang telah diperingatkan oleh atasannya. Dia sangat kuat. Levi menunjukkan dominasinya di medan perang. Namun, seiring berjalannya waktu, kerugiannya meningkat. Dia jelas berada dalam situasi berbahaya. Bantu aku, teriak Cirrus. Kedua makhluk energi murni menahan Levi dengan seluruh kekuatan mereka. 5 petarung Quadruple S Rank melancarkan serangan ganas terhadap Levi. Berdebar, Cirrus menghilang dari tempatnya berdiri tiba-tiba. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi kanan Levi, mencoba serangan mendadak. Puff, Levi dipukul keras oleh Cirrus. Bab 2085. Bab 2085 Cirrus dan Levi. Kekuatan pukulan itu mengerikan. Kemeja Levi tercabik-cabik, dan barang-barang yang disimpan di kemejanya berjatuhan. Itu adalah beberapa manual kuno dan segel hitam yang ditinggalkan tuannya untuknya saat di penjara.
Segel hitam itu sudah tua dan usang. Namun, kata Tuhan, bisa terlihat samar-samar di sana. Apakah kamu ingin mati? Levi terpaksa bereaksi. Apakah Anda pikir saya akan mudah dikalahkan? Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa keluar dari sini? Levi kemudian meraih manual kuno dan segelnya, lalu berlari ke arah musuhnya dengan niat membunuh. Pada saat itu, Cirus kebetulan melirik segel hitam yang jatuh ke lantai. Cirus tercengang dan gemetar saat melihatnya. Dia merasa seperti disambar petir dan hampir berlutut di lantai. Jelas, Cirus mengenali segel itu. Segel itu pasti memiliki arti penting bagi Cirus agar dia merasa kaget saat melihatnya. Setelah beberapa saat, Cirus membuat keputusan yang berani. Levi terkejut ketika Cirus tiba-tiba mengungkapkan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Namun tentu saja bukan Cirus yang mengungkapkan kelemahannya sendiri agar Levi bisa mengalahkannya. Itu akan terlihat jelas. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan titik lemah dari 5 petarung peringkat S quadruple kepada Levi. Levi kemudian mencoba meninju ke arah Cirus untuk melihat apakah dia benar-benar mengungkapkan cara baginya untuk melarikan diri. Cirus tiba-tiba menghindarinya, membiarkan Levi memposisikan dirinya di belakangnya di titik buta. Cirus berhasil memblokir pandangan 5 petarung quadruple S rank yang mencoba menyerang Levi dari sisi lain. Berdebar. 5 pejuang terluka parah oleh Levi. Cirus membuatnya tampak seperti dia tidak melakukannya dengan sengaja. Sepertinya Levi terlalu menakutkan, dan dia ingin menghindari serangannya yang kuat, dan Levi akhirnya melukai 5 petarung saat dia menghindari serangan itu. Levi terkejut. Apakah orang ini benar-benar mengungkapkan cara bagi saya untuk pergi? Tapi seharusnya aku tidak memikirkannya lagi. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri sekarang. Levi memanfaatkan kesempatan yang diberikan Cirus dan kabur dari tempat kejadian. Kejar dia. Cirus membuatnya tampak seperti sedang mengejarnya. Dia yang di depan, dan sepertinya dia ingin mengejar Levi, tapi dia sebenarnya melindungi Levi agar dia bisa melarikan diri dengan aman dari orang-orang yang mengejarnya. Situasinya kritis, dan tidak ada yang akan memperhatikan tindakan Cirus. Bahkan Bruce tidak menyadarinya. Intinya adalah dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Cirus mau membantu Levi. Jika dia ingin membantu Levi, dia tidak akan memblokirnya sejak awal. Cirus dengan gila-gilaan memerintahkan orang untuk melacak Levi. Akibatnya, Levi semakin menjauh. Akhirnya, Levi berhasil lolos dari kejaran mereka. Sebenarnya, masih ada kesempatan untuk mengejar Levi di sepanjang jalan, tetapi Cirus dengan sengaja menunjuk ke arah yang salah kepada para pengejar atau memperluas ruang bagi Levi untuk melarikan diri. Dia lolos, setelah Levi kabur, Cirus duduk di lantai. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengan itu, Bruce dan para pengejarnya tidak punya alasan untuk mencurigainya membiarkan Levi melarikan diri. Semua orang tahu betapa kuatnya Levi saat mereka menyaksikan kekuatannya barusan. Pertempuran barusan sangat sengit. Bahkan Cirus yang kuat pun terluka. Pak Johnston, saya telah melakukan yang terbaik. Cirus dengan enggan menggelengkan kepalanya. Mereka seharusnya dari organisasi suci jika aku tidak salah. Deatvin adalah teman terdekatku, dan dia sekarang menjadi anggota organisasi. Tidak mengherankan, organisasi telah memahami semua teknik saya, memungkinkan mereka untuk berpose sebagai Levi. Cirus menjelaskan. Bruce bertindak sangat normal. Dia berkata, kami belajar beberapa hal dari pertemuan ini. Paling tidak, kita sekarang tahu bahwa itu adalah organisasi suci. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dia katakan kepada Cirus. Bruce mengira dia tidak bisa mengendalikan Cirus ketika dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi sekarang setelah Cirus terluka, dia pikir dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan kendali atas dirinya. Baginya, itu adalah hal yang baik. Levi, di sisi lain, sudah melarikan diri dari Kirea. Seseorang sekuat dia bisa keluar dari situasi apapun bahkan jika dia hanya diberi kesempatan sekecil apapun. Namun, Levi merasa bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa Cirus membiarkan saya melarikan diri? Dia bahkan mengungkapkan kesempatan bagi saya untuk melarikan diri. Oh, itu pasti segel itu. Levi ingat Cirus membantunya melarikan diri setelah melihat segel yang terlepas dari bajunya. Bab 2086. Bab 2086 Segel Hitam. Levi buru-buru mengeluarkan segel hitam itu. Namun, setelah menatap segel hitam selama setengah hari,
dia masih tidak melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Dia telah mengamati segel itu beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang misterius tentangnya. Mengapa Cirus berubah pikiran untuk membantu saya setelah dia melihatnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Cirus mengenalinya dan akrab dengannya. Ini mungkin melambangkan status orang tersebut. Segel ini diserahkan kepadaku oleh tuanku. Kalau begitu, itu artinya melambangkan status atau ciri-ciri tuanku. Belum lagi Cirus memiliki asal yang sama denganku. Karena itu, dia harus berkenalan dengan tuanku. Itulah mengapa dia membantuku melarikan diri saat dia mengenali segel tuanku. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil kesimpulan. Semuanya masuk akal sekarang. Cirus bukan tuanku. Dia mungkin murid master saya atau memiliki hubungan lain dengan master saya. Dia mungkin tahu siapa tuanku. Saya ingin tahu tentang identitas asli tuan saya. Levi melihat segel dan menyadari sesuatu yang signifikan tersembunyi di dalam segel. Dia berpikir bahwa itu akan terungkap sedikit demi sedikit di masa depan. Lain kali dia bertemu Cirus, dia akan menanyakannya. Untuk saat ini, dia harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi makhluk energi murni. Di sisi lain, Bruce pergi mencari Semi. Ternyata Semi tidak meninggalkan Kirea. Sebaliknya, dia tinggal di markas Triple Group. Statusnya unik karena dia adalah salah satu garis keturunan langsung dari Triple Group. Keturunan dari kelompok Triple akan terlibat dalam bisnis atau memasuki politik. Yang lain dibawa ke laboratorium ketika mereka masih muda untuk eksperimen modifikasi gen. Bahkan ada beberapa yang berani yang membuat pengaturan saat mereka masih hamil. Semi termasuk dalam kelompok yang dibawa ke lab untuk dimodifikasi saat masih kecil. Dia adalah salah satu yang paling sukses, dan Triple Group menganggapnya sebagai aset bernilai tinggi. Terutama kali ini, dia berhasil mengendalikan 13 Genesis Devils dari Devil Genesis Project, dan semua orang di Triple Group menyaksikan kemampuannya. Kemampuan itu setara dengan kekuatan Lab of Gods. Jika Semi pergi, tidak ada yang bisa mengendalikan ke-13 Genesis Devils. Jadi, tidak ada orang waras yang ingin Semi menghilang. Itulah mengapa semua pejabat tinggi Triple Group memohon pada Bruce. Yang benar adalah bahwa Semi tidak mengkhianati Lab of Gods. Sebaliknya, dia hanya dipaksa untuk menabur perselisihan di antara mereka. Meskipun Lab of Gods hanya menganggap Triple Group sebagai salah satu bawahan mereka, mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat yang dapat berguna untuk Lab of Gods. Triple Group masih berguna bagi mereka. Karena itu, Bruce hanya bisa berkompromi dengan mereka dan membiarkan Semi pergi kali ini. Semi ragu-ragu selama setengah hari, tetapi dia tidak mengungkapkan identitas Levi pada akhirnya. Di dalam istana gelap organisasi suci, beberapa orang berlutut di tanah. Kaisar Kegelapan, saya ingin melaporkan bahwa Levi telah lolos dari intersepsi dan pengejaran Bruce. Dari atas, sebuah suara bisa terdengar. Baiklah, aku benar-benar berpikir dia akan ditangkap kali ini. Beberapa orang di lapangan melanjutkan, namun, tindakan Levi telah menyebabkan masalah bagi kami. Lab of Gods sekarang mencurigai kita mencuri batu matahari mereka. Itu benar, Levi jelas telah menjebak kita. Kaisar Kegelapan tertawa dan berkata, tidak apa-apa, biarkan mereka datang kepadaku. Saya tidak takut pada mereka. Kemudian, Kaisar Kegelapan meninggalkan tempat itu. Kemudian, dia pergi ke ruang rahasia. Dari dalam ruangan, teriakan seseorang bisa terdengar. Orang di dalam ruangan itu tampaknya telah disiksa dengan cara yang tak terbayangkan. Itu adalah Zoe. Sejak Kaisar Kegelapan menerima Zoe sebagai muridnya, dia telah berjanji untuk merangsang potensi batinnya dan membuatnya lebih kuat. Saat ini, Zoe sedang berendam di kolam. Air di kolam itu berwarna merah, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa itu. Zoe disiksa di dalam kolam dan sangat kesakitan. Dia tampak seolah-olah dia tidak tahan lagi. Bertahanlah. Pikirkan tentang balas dendam Anda untuk suami Anda. Jasadnya tak luput dari kematiannya. Musuhmu masih bebas dan tidak terkekang di luar sana. Kaisar Kegelapan merangsang Zoe dengan kata-katanya. Zoe kemudian mulai berteriak dengan marah, aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin bertahan sedikit lebih lama. Kaisar Kegelapan memiliki senyum di wajahnya setelah menyaksikan reaksinya. Dia puas dengan keadaan Zoe saat ini dan ingin menyaksikan momen ketika dia berhasil. Bab 2087. Bab 2087 Industri Garnisun. Bruce kembali ke Lab of Gods dengan suasana hati yang buruk.
Atasannya menghiburnya, tidak apa-apa. Agak normal bahwa Anda tidak dapat berurusan dengan mereka. Petik 2. Apakah ini tingkat makhluk energi murni yang telah kamu hasilkan? Bruce tidak bisa membantah kata-kata atasannya dan merasa terhina. Ini adalah pertama kalinya makhluk energi murni terlibat dalam pertempuran nyata. Sayangnya, mereka tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Tolong jangan khawatir, makhluk energi murni masih dalam tahap percobaan. Setelah ini, saya akan membuat produk yang sempurna. Atasannya mencibir padanya dan berkata, sesuaikan dengan eksperimen kecilmu. Lab kami sedang mengerjakan proyek yang hampir selesai. Setelah selesai, itu akan dapat menaklukkan semua negara lain, haha. Petik 2. Tubuh Bruce gemetar saat dia terkejut. Apakah proyek saya pada makhluk energi murni hanyalah eksperimen kecil di Lab of Gods? Apa sebenarnya yang mereka kerjakan di lab? Kenapa dia begitu percaya diri? Atasannya melihat ke dalam pikiran Bruce dan dengan dingin berkata, ini adalah proyek rahasia lab. Oleh karena itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi kecuali Anda dapat menyelesaikan masalah saat ini dengan batu matahari. Petik 2. Bruce merasa terinspirasi oleh kata-kata atasannya. Dia bersumpah bahwa dia akan berhasil mencapai inti Lab of Gods. Awalnya, dia bermaksud untuk membujuk Henry dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam eksperimen. Tapi itu harus dihentikan sekarang untuk terus meneliti cara-cara untuk meningkatkan. Pada saat itu, Levi sudah bertemu dengan Kirin. Akhirnya, saya tidak kecewa. Levi tersenyum. Saya telah membawa orang berperang di masa lalu, dan kami telah melakukannya berkali-kali. Jadi, saya dapat mengatakan bahwa kami merasa normal melakukan hal semacam ini. Tetapi musuh kita telah berubah, dan mereka sekarang memiliki berbagai macam metode yang mereka miliki. Semua orang, bagaimanapun, telah bertahan dan melewatinya. Levi mengelus dagunya dan berkata, kita tidak bisa terus seperti ini. Berapa lama kita ingin tetap bersembunyi? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Kirin dan Phoenix berkata pada saat yang sama, kami menggunakan batu matahari. Levi mengangguk dan berkata, itu benar. Kita bisa menggunakannya karena itu adalah bahan energi. Mereka memiliki lab dewa. Saya pikir saya harus memiliki lab sendiri. Ini adalah rencana Levi. Dia ingin mengumpulkan sumber daya apapun yang tersedia untuknya dan membuat lab yang bisa melawan Lab of Gods. Pikirannya sama dengan eksperimen naga ilahi Winona di basis pelatihan Gamma Tech beberapa waktu lalu. Ayo lakukan. Bahkan jika Levi bersembunyi di balik bayangan, dia masih bisa dengan mudah membangun lab. Dia bisa mengatur semua yang dia butuhkan, seperti uang, sumber daya, dan staf teknis. Pertama, dia membuat pengaturan untuk bahan dan sumber energi. Adapun staf teknis, dia perlu menemukan mereka di seluruh tanah Erudia. Kemudian, ia berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan teknologi penting lainnya seperti keluarga Wilcox dan banyak lagi. Yang paling penting sekarang adalah menemukan juru bicara labnya. Levi sudah memikirkan kandidat yang paling cocok untuk melakukan pekerjaan itu, dan itu adalah pembunuh berjubah. Setelah itu, ada periode persik dan keheningan. Sementara Levi berencana untuk membangun lab, dia juga memikirkan cara untuk berurusan dengan makhluk energi murni. Segera, pembangunan lab akan segera selesai. Dia telah menerima bantuan dari keluarga Wilcox dan keluarga Hilton dari Pulau Goldenport. Selain itu, Robert Slayer membantu banyak pihak lain di Erudia untuk terlibat dalam pembangunan lab secara diam-diam. Mereka semua berkomitmen untuk penelitian senjata modern, ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya, itu dinamai industri garnisun. Tidak ada yang akan menyadarinya pada tahap awal karena ini baru saja dimulai. Kemudian, itu bisa tumbuh dengan tenang dalam bayang-bayang. Ketika Lab of Gods menyadarinya, diharapkan industri garnisun telah berkembang ke skala yang signifikan. Proyek besar pertama untuk industri garnisun adalah menemukan cara menggunakan batu matahari sebagai sumber energi. Di bawah penelitian banyak staf penelitian dan pengembangan, batu matahari berhasil diubah menjadi energi. Hasil dari energi yang dikonversi itu benar-benar menakutkan. Jika dibandingkan dengan bahan energi lainnya, batu matahari jauh lebih kuat. Ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kecepatan penelitian. Industri garnisun telah menggunakan batu matahari dalam sebulan. Sementara industri garnisun dengan panik melakukan penelitian,
Bruce mengerjakan proyek makhluk energi murninya. Dia sudah mendapatkan beberapa hasil yang signifikan dari itu. Sekarang, Bruce lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Subjek eksperimen hari ini adalah Henry, dan dia berhasil. Ketika dia menjadi makhluk energi murni, tekanan besar mulai menyebar ke seluruh lab. Seolah-olah Tuhan telah muncul. Bab 2088. Bab 2088 Reaksi Berantai. Bruce agak senang melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan lancar bagi Henry. Mereka telah mengalami begitu banyak kekecewaan, tetapi akhirnya, mereka memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Rencana Jared adalah untuk mengubah dirinya menjadi makhluk saleh yang berada di atas semua kemanusiaan. Dia ingin memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawannya hanya dengan pikirannya. Penemuan Bruce, di sisi lain, bisa mengubah seseorang menjadi makhluk tak terkalahkan dengan kualitas unik. Itu juga memberi orang itu kekuatan yang luar biasa, tetapi hanya itu yang bisa dilakukannya. Akhirnya, mereka membuat beberapa kemajuan dengan Henry. Masih ada jalan panjang sebelum mereka cocok dengan penemuan Jared, tapi setidaknya mereka membuat beberapa kemajuan. Lakukan tes sekarang. Bruce menyuruh orang-orangnya menjalankan beberapa tes untuk melihat seberapa kuat Henry sebagai seorang pejuang. Yang pertama sangat senang dengan hasilnya. Henry begitu kuat sehingga dia menakutkan. Bruce segera melapor ke atasannya setelah tes dilakukan. Dia dipuji atas hasilnya. Tidak buruk. Teruskan. Hanya 2 kalimat pendek yang diperlukan untuk membuat Bruce bersemangat. Itu berarti saya dapat melanjutkan penelitian saya dan memiliki sumber daya yang tak terbatas untuk mencapai tingkat kekuatan yang Jared miliki. Bruce mendapat dukungan Lab of Gods dan super partikel yang mirip dengan yang ditemukan Jared. Karenanya, dia yakin bisa meniru apa yang telah dilakukan Jared. Bruce tidak mengendalikan Henry setelah Henry menjalani semua ujian. Yang dibutuhkan Bruce hanyalah mengendalikan Henry pada saat-saat genting, jadi Henry hampir selalu bebas. Kamu akan kembali ke Erudia sekarang. Misimu adalah aneh, tapi sebenarnya Bruce menyuruh Henry kembali ke Erudia. Keluarga kalian juga akan kembali ke Erudia setelah kami selesai menjalankan tes pada mereka. Bulan tampak damai dan lancar, tetapi angin perubahan yang tak terlihat sebenarnya telah melolong di setiap sudut dunia. Itu terutama bagi mereka yang bekerja untuk klan kuno. Mereka mencari satu orang seperti mereka sudah gila. Erudia adalah negara yang paling terpengaruh. Aula Kardinal dan Eragon telah mendeteksi bahwa klan kuno yang mereka semua takuti mulai bergerak dan bangun. Bahkan dengan semua yang telah terjadi di dunia modern, klan kuno tetap tidak terpengaruh dan kuat. Itu membuktikan betapa menakutkannya kekuatan yang dimainkan. Mereka bahkan berhasil mendapatkan peluru berkeringat di Aula Kardinal. Alasan dibalik ketakutan itu sederhana. Beberapa tokoh kuat itu telah ada selama Aula Kardinal ada, dan mereka bahkan mungkin sama bersejarahnya dengan Eragon. Oleh karena itu, bahkan Aula Kardinal waspada terhadap mereka. Di satu sisi, tokoh-tokoh kuat ini begitu menganggur sehingga banyak yang lupa tentang keberadaan mereka. Banyak orang di Aula Kardinal berasumsi bahwa sosok-sosok itu tidak pernah ada, dan cerita mereka hampir menghilang sepenuhnya. Namun, tanda-tanda kebangkitan mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Tampaknya klan kuno diam-diam mengirim orang-orangnya keluar dari persembunyian. Mungkin mereka sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Aula Kardinal gelisah. Mereka mengirim orang-orang mereka sendiri untuk menyelidiki masalah ini karena hal yang sama telah terjadi di seluruh dunia. Tanda-tanda munculnya klan kuno ada di mana-mana. Rasanya seperti mereka sedang mencari sesuatu. Fenomena tersebut membingungkan berbagai organisasi di banyak negara. Bahkan perisai Zarain merasakan ada yang tidak beres, dan mereka juga bingung. Apa yang bisa membuat klan kuno di setiap sudut dunia bergerak seperti itu? Segel yang dijatuhkan Levi tempo hari. Cyrus berperilaku tidak normal setelah dia melihat segel itu. Foto segel dan manual kuno telah dibagikan di sisi terenkripsi dari web gelap, tidak ada yang tahu apakah keduanya terhubung. Aula Kardinal sangat aman, jadi SEAL tidak bisa mendapatkan akses ke informasi mereka. Hanya segelintir anggota klan kuno yang bisa mengaksesnya. Mereka memakai ekspresi yang sama dengan Cyrus ketika mereka melihat gambar segel. Mereka benar-benar terkejut. Itu luar biasa. Seolah-olah mereka telah menemukan elemen baru. Ekspresi itu menunjukkan bahwa mereka mengenali dan mengetahui apa segel itu. Dan itulah mengapa klan kuno diaduk dan mengapa banyak yang dikirim keluar dari persembunyian.
Mereka mencari setiap inci dunia seperti orang gila, dan orang yang mereka cari adalah pemilik segel. Dengan kata lain, mereka mencari Levi. Levi, bagaimanapun, tidak menyadari bagaimana dia telah menjadi pusat perhatian semua orang. Dia tidak tahu bahwa banyak yang keluar dari persembunyian untuk mencarinya. Semuanya adalah reaksi berantai besar-besaran yang disebabkan oleh satu segel. Bab 2089. Bab 2089 orang-orang yang menetapkan aturan. Pada saat itu, Cirus adalah satu-satunya yang tahu milik siapa segel itu. Dia juga satu-satunya orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari pemiliknya. Tentu saja, itu berarti Cirus juga tahu tentang perburuan klan kuno. Saya tidak percaya bahwa dia benar-benar hidup dan memiliki murid. Cirus menangis sedikit. Seolah-olah dia bisa mati dengan tenang setelah mengetahui kebenaran itu. Dunia akan segera berubah, gumam Cirus sebelum dia menghela nafas. Dia adalah satu-satunya yang tahu apa sebenarnya segel itu. Sekarang segel telah muncul kembali, klan kuno akan muncul kembali. Mereka adalah penguasa sejati dunia ini dan mengendalikan kekuatan kuno yang dapat menjungkirbalikkan dunia. Di satu sisi, klan kuno adalah sumber dari semua warisan mereka. Buku teknik magis. Mereka adalah sumber sebenarnya dari semua itu. Adapun para petarung yang membuat janji dewa. Yah, itu hanya anak-anak yang bermain dengan pedang busa di mata klan kuno. Para pejuang itu kemungkinan besar mewarisi gulungan-gulungan yang sudah dirobek dan dilatih sesuai dengan ajaran di sana. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka hampir tidak menggores permukaan dari apa yang diketahui dan dimiliki klan kuno. Itu tidak lebih dari sampah daur ulang. Cirus tertawa tiba-tiba. Dia menantikan klan kuno muncul. Hal-hal akan menjadi sangat menarik. Di markas pelatihan Lab of Gods, ada 4 orang di sana. Salah satunya memainkan setumpuk kartu dengan joker tercetak di bagian belakang setiap kartu. Dia akan terkekeh sesekali, dan suaranya sangat menyeramkan. Dari 4 orang yang hadir, salah satunya adalah atasan Bruce. Mereka sedang mendiskusikan satu hal pada saat itu. Secara alami, topik diskusi mereka adalah bagaimana klan kuno diaduk. Lab of Gods adalah organisasi yang kuat, jadi wajar saja jika mereka memperhatikan perubahan itu. Apa yang memicu perubahan ini? Tanya salah satu dari mereka. Kami belum tahu pasti, tetapi kami mendengar desas-desus tentang bagaimana hal itu dibagikan di web gelap. Sayangnya, bagian dari web gelap itu lebih aman daripada bagian lainnya, jadi kami tidak dapat mengaksesnya. Kami memiliki banyak peretas di daftar gaji kami. Bagaimana kita masih terkunci? Apakah kamu tidak mendengar? Situs web itu dibuat oleh seorang peretas yang dikenal sebagai Dewa Peretasan, dan tidak seorang pun, bahkan kami, yang dapat menembus firewall-nya. Ini benar-benar aneh. Mengapa begitu banyak anggota klan kuno tiba-tiba muncul? Iya, itu aneh, terutama karena mereka bahkan tidak bergeming saat kita membuat janji dewa. Ternyata, Lab of Gods bertanggung jawab untuk menyiapkan Gods Promise. Yang benar adalah Lab of Gods telah ada selama beberapa waktu. Mereka beroperasi bahkan sebelum teknologi menguasai seluruh dunia. Mereka ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sendiri, jadi mereka mengatur janji dewa untuk menahan para pejuang. Pengekangan itu menghilangkan banyak rintangan di jalur Lab of Gods dan memungkinkan mereka untuk tumbuh secara eksponensial. Itulah mengapa mereka menjadi sekuat itu. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa janji dewa memainkan peran besar dalam kesuksesan mereka. Pria yang memainkan kartu poker berhenti tertawa. Dia mengejek, tentu saja, mereka menganggur. Janji dewa tidak pernah mempengaruhi mereka atau mengurangi kekuatan mereka. Jika ya, mereka pasti sudah muncul berabad-abad lalu untuk menghancurkan kita. Atasan Bruce mengangguk dan menjawab, ya, Anda benar. Pada akhirnya, janji dewa tidak akan mengancam mereka. Itu tidak cukup kuat bahkan untuk menggaruknya. Namun, mereka mengambil tindakan sekarang, jadi kemungkinan ada sesuatu yang menarik perhatian mereka atau mengancam kesejahteraan mereka. Semua orang menghela nafas. Satu-satunya masalah adalah kita tidak tahu benda apa itu. Kekuatan kita, sebanyak itu, masih belum cukup. Kami harus menjadi lebih kuat. Itu benar. Informasi telah dibagikan di web gelap, namun, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresi Bruce muram ketika dia menyatakan, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memperhatikan klan kuno.
Kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk jika kita mengawasinya. Mengapa kita tidak bekerja sama atau menegosiasikan kesepakatan dengan mereka? Dengan begitu, mereka akan berbagi rahasia mereka dengan kami, saran seorang wanita yang diam sampai saat itu. Sebuah cahaya gembira melintas melewati mata orang lain. Ide yang bagus. Saya akan meminta orang-orang kami untuk segera mengerjakannya. Bab 2090. Bab 2090 Henry Lopez, si iblis pria yang dicari oleh klan kuno, Levi, sebenarnya sedang dalam pelatihan soliter pada saat itu. Dia perlu menemukan cara untuk berurusan dengan makhluk energi murni. Mereka bukan lagi inti Lab of Gods. Dapat dikatakan bahwa makhluk energi murni adalah gunung rintangan yang duduk tepat di depan Levi. Karena itu, dia harus melenyapkan mereka. Tidak dapat disangkal bahwa Levi suka meneliti dan berbakat di dalamnya. Dia sudah mulai memeriksa setiap teknik terlarang yang telah dipercayakan oleh tuannya. Karena saya tidak diizinkan menggunakan teknik terlarang, saya hanya perlu mengubahnya untuk menciptakan sesuatu yang baru tetapi sama kuatnya. Teknik baru saya mungkin berasal dari teknik terlarang, tetapi itu masih sesuatu yang baru. Guru telah melarang saya menggunakan teknik terlarang, tapi saya pasti bisa menggunakan teknik ciptaan dan desain saya sendiri. Tidak ada yang tahu di mana Levi saat itu. Bahkan Azure Dragon dan yang lainnya tidak mengetahui lokasinya. Satu-satunya misi mereka selama periode itu adalah mengembangkan industri garnison lebih lanjut dan mengawasi Lab of Gods. Di sisi lain, Henry telah kembali ke Erudia. Dia berdiri di tanah Hampton Utara dan merentangkan tangannya. Saat dia melakukannya, aura mengerikan merembes keluar darinya. Seolah-olah iblis telah turun. Dia berjalan ke kediaman Lopez melalui pintu depan. Itu menyebabkan keributan segera. Keluarga Lopez tetap terhubung dengan keluarga besar Westford dan tidak berubah. Ada suatu masa ketika keluarga Lopez adalah salah satu keluarga yang paling menonjol, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih lemah. Pada saat itu, mereka harus tunduk pada banyak orang lain. Itu adalah masa ketika pejuang yang kuat berlimpah, sehingga bahkan keluarga besar Westford telah berubah menjadi tidak lebih dari semut. Keluarga Lopez harus berhati-hati untuk tidak menyinggung siapapun atau mereka akan berisiko dimusnahkan. Zoe dan Forlevia tidak terlihat, terutama setelah mereka dibawa ke The Cardinal Hall. Lokasi mereka di luar rahasia. Oleh karena itu, anggota keluarga Lopez lainnya tidak dapat menghubungi mereka atau meminta bantuan mereka. Henry sudah kembali. Harry dan Cora dengan cepat bergegas setelah mengetahui tentang itu. Semua orang mengikutinya, bahkan Robert dan yang lainnya telah pergi. Ketika mereka mendengar bahwa Henry telah kembali, mereka berasumsi bahwa anggota keluarganya yang lain juga telah kembali. Sebagian besar menganggap Henry dan keluarganya sebagai pecundang karena mereka diusir dari Zarain dan tidak lagi menjadi warga negara di negara manapun. Mereka seperti orang barbar, dan rasanya tidak ada bedanya dengan mati. Oleh karena itu, wajar jika semua orang terkejut mendengar tentang bagaimana dia kembali. Ketika mereka akhirnya melihat Henry, mereka berpikir bahwa pria itu tampak berbeda. Seolah-olah dia telah berubah menjadi robot tanpa emosi, dan mereka tidak bisa lagi mengenalinya. Henry, kau kembali. Di mana yang lainnya? Bagaimana kabar anak-anak? Harry dan Cora melihat ke belakang Henry karena mereka ingin melihat bagaimana cucu-cucu mereka yang lain. Ya, dan bagaimana anggota keluarga hitam lainnya? Tanya Meredith. Henry mengejek dan menjawab, jangan khawatir. Mereka akan segera kembali. Dia tahu apa yang sedang direncanakan Bruce dan sadar bahwa keluarganya akan dijadikan sasaran eksperimen. Eksperimen akan sukses, dan mereka semua akan dikirim ke Erudia. Betulkah? Di mana mereka sekarang? Mendesak yang lain. Henry menyeringai dan menjawab, mereka menerima hadiah terbaik yang pernah mereka dapatkan. Itu akan mengubah hidup mereka, dan begitu mereka melewatinya, para pemain kekuatan di dalam Erudia akan berubah. Henry menikmati sensasi mengendalikan segalanya. Apakah kamu kembali secara ilegal? Jika saya ingat dengan benar, Erudia memiliki perintah penahanan terhadap orang-orang seperti Anda. Anda tidak diperbolehkan menginjakan kaki di dalam perbatasannya, tegur Thierry. Iya, perintah penahanan masih berlaku. Kamu tidak diizinkan memasuki Erudia dan mungkin benar-benar menyebabkan masalah bagi kami. Menimpali anggota keluarga besar Westford lainnya. Kata-kata mereka mengingatkan Cora bahwa Henry dilarang masuk. Ekspresi Henry perlahan berubah, dan dia tampak mengerikan dan jahat.
Oh, perintah penahanan. Haha. Henry mengejek sebelum dia mengulurkan tangannya dan mengendalikan kekuatan di sekitarnya. Thierry, yang berjarak lebih dari 10 meter, langsung kehilangan kendali dan ditarik ke arah Henry. Retakan. Henry langsung mematahkan leher pria itu, dan Thierry mati begitu saja. Retakan. Korban berikutnya adalah George, yang merupakan petarung paling kuat di Westford. Itu masih belum cukup. Henry mengamuk dan terus membunuh tanpa ampun. Tidak butuh waktu lama sebelum dia membunuh lusinan ahli pertempuran yang bersama keluarga besar Westford. Semua orang terperangah ketika mereka berdiri di halaman. Ada saat ketika kalian terus menyuruhku berkeliling, dan aku sudah lama ingin membunuh kalian semua, kata Henry. Auranya sangat kuat, dan sepertinya iblis telah turun ke semua orang. Dia bahkan menantang, tidak ada seorang pun di Erudia yang akan menandingiku. Bersambung.